Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat wajib haji dan umroh itu ada beberapa macam. Yang pertama, hendaklah orang yang melaksanakan haji itu adalah Islam dan tidak diwajibkan kepada orang yang kafir asli untuk melaksanakan haji. Bagaimana yang dimaksud dengan kafir asli? Orang yang kafir yang belum pernah tertarik untuk masuk kepada agama Islam, atau orang yang belum pernah sama sekali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang yang kafir seperti ini adalah kafir asli. Tapi ada kafir yang tidak asli. Bagaimana kafir yang tidak asli? Itu adalah orang yang kafir, tapi kafirnya adalah tidak melaksanakan perintah Allah. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat, orang yang tidak mau melaksanakan puasa, tapi dia sudah pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia cuma sekadar mengucapkan itu, tapi perintah yang diperintahkan kepadanya seperti untuk melaksanakan sholat, pelaksanaan puasa, dia tidak pernah tunaikan perintah sholat itu, dan dia tidak pernah tunaikan perintah puasa. Ini namanya kafir tidak asli. Kenapa demikian? Kafir secara pengertian umum orang yang ingkar itu terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka ini katakan kafir tidak asli. Dan yang kedua, orang yang tidak wajib melaksanakan, yaitu haji itu adalah haji dan umroh itu orang yang murtad. Dan orang yang murtad di sini orang yang murtad sampai akhir hayatnya. Kalau ada orang yang murtad sampai akhir hayatnya, maka dia tidak wajib melaksanakan haji. Apakah melaksanakan haji diambil dari harta peninggalannya atau dari harta yang ada sewaktu dia murtadnya? Maka orang yang murtad seperti ini tidak diwajibkan melaksanakan haji. Adapun orang yang murtad tapi pada akhir hayatnya kembali kepada agama Islam, atau taubat dia dari murtadnya dan dia kembali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang murtad seperti ini, kalau dia kemungkinan atau imkanul haji, dia mampu untuk melaksanakan haji sewaktu murtadnya, tapi karena dia masih murtad, kewajiban haji itu tidak diwajibkan kepada dirinya nyatanya. Setelah dia dalam murtadnya imkanul haji, mungkin melaksanakan haji. Kemudian setelah itu dia kembali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lantas setelah dia mengucapkan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia tidak mampu lagi atau kurang ekonominya atau belanjanya untuk melaksanakan pelaksanaan haji, maka orang yang seperti ini tetap diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan haji. Nyatanya sampai akhir hayatnya dia juga tidak bisa melaksanakan haji, sementara waktu murtadnya dia memungkinkan bisa melaksanakan haji. Maka sampai akhir hayatnya nanti ada harta peninggalan yang dia tinggalkan, maka wajiblah oleh walinya atau ahli warisnya menggantikan hajinya, atau dikenal dengan haji badal. Diambil dah dari harta-harta peninggalannya itu untuk pelaksanaan hajinya. Kenapa? Sewaktu murtadnya tadi ada imkanul haji, kemungkinan dia bisa melaksanakan haji, tapi karena dia murtad tidak diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan haji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua adalah bahwa orang yang melaksanakan haji itu orang yang akil dan baligh. Maksud dengan orang yang akil, orang yang berakal.
kepada orang yang tidak berakal, maka tidak diwajibkan kepada mereka melaksanakan haji. Mana contohnya adalah anak-anak yang belum baligh, yang belum ada diberikan oleh Allah akal, belum pandai, yaitu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, belum pandai bagaimana tata cara melaksanakan haji. Maka orang yang seperti ini maka tidak diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan haji. Seperti juga orang gila, orang yang mabuk yang lama, atau orang yang pingsan yang lama, maka itu tidak diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakan haji. Dan yang berikutnya adalah orang yang baligh. Maka orang yang tidak baligh tidak wajib bagi mereka itu untuk melaksanakan haji. Tapi bagi yang mumayyiz, bagaimana yang dimaksud dengan yang mumayyiz? Yang sudah bisa membedakan antara baik dan tidak baik, seperti dia tahu tata cara sudah melaksanakan haji, bagaimana yang membatalkan haji, bagaimana wajib haji, bagaimana yaitu syarat wajib haji, maka dia sudah paham tentang itu, sementara dia belum baligh. Maka orang yang melaksanakan haji seperti ini sah hajinya, tapi belum diwajibkan bagi dirinya untuk melaksanakan haji. Ini dua syarat, yaitu haji dan umrah, yaitu yang pertama adalah baligh, dan yang kedua adalah berakal. Maka kalau orang yang belum baligh dan juga orang yang tidak berakal, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan haji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.